guys, welcome to my vlog. Kembali lagi di konten Sebat. Kenapa kita nggak ngangkat tentang ini? Karena sekali lagi ya, kita tidak ada bahan lain. Status doang, pray for. Bener lo lakuin nih. Sebat, sebatang rokok membahas semua soal sosial. Aku jadi takut gitu, karena aku kan tidak kenal, aku baru kenal ini. By the way, Sebat itu pasti banyak yang mungkin sahabat 31 bahkan tidak tahu ya, Sebat itu. Iya, aku juga nyari loh sebenarnya. Sebatang rokok membahas semua soal sosial, makanya S-nya ada 3. Jadi buat sahabat 31 sekarang kita ada, akhirnya Ki ya, setelah ini tamu gede bro. Setelah setahun berlalu kan? Setahun. Masa sih emang Iya dong. Kita Sebat terakhir bulan berapa? November kayaknya ya? November kayaknya. Butuh setahun loh. Ember. Kan padahal tinggal refleksi diri lah ya kayaknya. Iya. Padahal 40 hari doang Ki. Anda lebay sekali. Siapa sih yang tidak kenal? Kita persilahkan dulu kan untuk memperkenalkan diri biar lebih apa ya? Biar mitik ya, biar legend ya. Kalau anak ML ya. Oke, silakan memperkenalkan diri. Nama aku Tamara Moriska. Apalagi nih? Makanan favorit. Makanan favoritku ayam geprek. Kayak dulu kan. Terus coto. Iya, aku mah. Kan kayak buku diary dulu gitu kan. Ember. Karena sebelumnya juga di tempat di atas sana tuh. Kayaknya satu tempat. Satu tempat. Beda angle aja. Beda angle dan beda orang. Iya. Padahal tolong diteruskan. Apa tuh? Kakak, kalau ada yang bisa di stop di situ aja. Stop aja ya. Oh ya, enggak usah dipancing ya. Aku mah santai. Kayaknya lagi-lagi kita bahas pemuda ya. Kita bahas pemuda. Kita harus terus-terusan bahas pemuda Ki. Iya, benar. Tahu nggak alasannya kenapa? Apa tuh? Karena yang bakal memimpin selanjutnya adalah benar. Kalau diisi? Iya, benar. Pemuda. Iya. Jadi gimana tuh pandangannya pemuda di Nunukan? Menurut aku nih, sebagai salah satu pemuda juga yang ada di Kabupaten Nunukan tentunya, aku melihat sekarang pemuda lebih ke arah yang optimis. Sebetulnya banyak hal-hal yang mungkin secara nggak kita sadari karena kurang publikasi atau gimana gitu kan, yang dilakukan teman-teman yang menurut aku itu patut diapresiasi. Berarti banyak hal yang harusnya bisa diapresiasi tapi tidak tersorot gitu ya? Iya, itu satu. Kurang-kurangnya panggung apa gimana gitu? Nggak juga sih kurang panggung, karena mungkin orang-orang masyarakat di luar sana itu lebih sering netizen itu kan lebih ke yang hot isu-isu yang nggak oke gitu kan, sedangkan banyak hal-hal yang harusnya kita appreciate tapi nggak dilihat sama orang. Contoh kayak belatung ya. Gimana tuh? Belatung. Apa hubungannya bro? Nggak ada hubungannya. Serius. Nih kalau aku utarain kata belatung tuh nyambung kan? Nyambung nggak? Kenapa? Tahu nggak Ju? Belatung bro. Belatung tuh nggak? Kagak tahu ya? Korelasinya kagak ada. Nggak gini. Kan gini kan Kamor tadi udah bilang bahwa sekarang itu netizen lebih fokusnya atau lebih concernnya ke arah mana yang viral, mana yang besar, padahal ada yang maksudnya lebih positif ya kayak gitu, tapi itu nggak disorot gitu kan? Sama kayak itu tadi. Yang pertama optimis, yang dua kurang apresiasi, itu dinunukan ya? Iya. Menyadarin sendiri ya maksudnya? Enggak sih, sebetulnya lebih ke kesadaran kita sebagai bukan menyudutkan salah satu pihak ya ini enggak, tapi kesadaran kita masing-masing bahwa ya kita pasti ngerasain, kita bisa ngecek. Misalnya di sosmed, di Instagram ada hal yang lagi viral tapi yang nggak oke, itu malah yang orang-orang tahu semua, sedangkan ada teman-teman yang misalnya habis juara apa tapi nggak ada yang notice sampai ke situ gitu loh. Bukan jadi tren ya, malah tren ini yang nggak oke. Ya maksudnya kita tahu lah Nunukan juga tren viralnya di luar ya jelek-jelek banget gitu kan. Maksudnya yang jelek itu yang viral. Kepada perspektif mana nih yang harus dibenahin nih? Enggak, itu kembali ke diri kita masing-masing sih sebetulnya. Kalau menurut aku ya so far perkembangan pemuda sekarang itu udah jauh, menurut aku udah jauh. Milenial banget ya? Lebih karena kan ya dengan adanya teknologi juga teman-teman bisa mengakses, ya tentunya kalau misalnya mereka mau ya ngambil hal-hal yang positif tuh bisa dari situ. Nggak kekurangan sarana lagi kita tuh sebetulnya, karena kalau dulu itu ya kita mau kuliah harus merantau dulu jauh dari orang tua, ya kan, SMA harus keluar, susah lah. Nah sekarang itu ya gimana kembali ke anak-anaknya lagi aja, memanfaatkan situasi yang ada. Tapi kan gengsi dong. Kenapa? Ya, gengsi, kadang ada juga yang berujung pada gengsi ya. Daripada habis SMA langsung nikah, mending kuliah dulu kan. Tapi kalau kayak Gojali everyday nggak usah ngikut-ngikut, kita bisa buat sendiri loh yang baru kayak gitu. Itu gimana sih? Minimal di Kaltara lah ya kan? Ya. Iya, kayak sekarang nih kan mending dinunukan aja daripada
Ya kan kita bicara lokalan aja, kagak usah besar, kagak usah jauh-jauh gitu kan. Di Nunukan aja nggak usah ketawa ya. Iya, nggak usah. Kalau nonton bioskop kemana dong? Minum Milo Malaysia. Wow. Kita kan masih ketergantungan dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai tameng. Aku pedes banget. Ya karena kan kondisi kita ada di perbatasan. Aku yakin yang wilayahnya di perbatasan pun mungkin di daerah lain juga kayak gitu kan. Apalagi akses kita ini terbilang susah untuk ditempuh, apalagi teman-teman yang di Kabudaya, ya kan. Oh iya. Cuman sekarang aku yakin kalian juga ngerasain kalau udah nggak sesulit dulu nggak sih? Iya benar. Iya kan, benar, jauh. Benar. Udah nggak. Kalau dibilang kita terbatas, sebetulnya nggak bisa kok gitu. Harusnya mah mereka senang sama kita yang jagain KRI nggak? Iya benar, berada terdepan gitu ya. Kan? Oh iya benar. Wow. Aku di situ di konteks ini kena banget. Ya. Kalau kita bahas soal pemerintahan, ya ini pasti keuntungan untuk kita di perbatasan. Karena pemerintah punya atensi lebih kan ke kita. Iya benar. Iya kan? Nah, cuman untuk kita dibilang anak perbatasan, enggak. Kalau aku ya, aku nggak malu. Orang-orang tahu semua aku anak Nunukan. Nunukan di mana di pelosok, mereka tahu aku harus berkendara naik malah itu jadi privilege pribadi ya? Iya, aku anak perbatasan, aku bisa survive loh di aku kuliah, aku beres. Kita tahu lah karirnya beliau ya. Tidak perlu dijelaskan. Sudah otomatis terketuk di deskripsi Gi. Sebetulnya jadi anak perbatasan itu lebih ke aku pengen anak-anak itu malah jadi lebih terpacu. Kalau misalnya kita tuh nggak kalah loh sama yang di luar. Tapi itu kan mindsetnya dari yang menyadari. Masing-masing lagi ya. Tapi kan ada juga yang kayak, alah gini-gini doang. Dari dulu mah gini-gini doang. Aku kangen sama gulaku. Ya kan gulaku udah. Iya udah. Nggak pernah lagi ya. Udah kagak. Udah ditutup kayaknya bro. Oh, iya. Kemarin kita lihat story-nya nih, Apa nih? 31 nih kan seperti mata-mata. Padahal kelihatan sih. Sebenarnya aku tuh punya cerita hantu-hantu. Jadi kemarin aku komen tuh pengen cerita kalau aku bisa lihat. Bisa lihat. Punya six sense gitu ya. Sekarang kelihatan ya? Enggak sih. Berdua gitu. Kapan kalau dia muncul aja aku baru ngeliat gitu. Tamara Moriska. Berani ya? Kalau malam enggak. Oke. Pengennya kalau lagi terang aku bisa cerita. Kalau lagi siang aku berani, tapi kalau malam minta diceritain aku enggak. Oh gitu. Lebih menghindari itu ya? Iya. Jadi kemarin ada bukan sedikit ya, hal kecil sekali Ki, tapi kalau dilihat itu wow. Itu kemarin gimana tuh ceritanya tuh anak kecil yang bukan nyeker pakai sendal terus dibeliin. Nyeker. Enggak pakai sepatu dia. Kakinya pun dilepas, enggak ya? Enggak dong. Enggak. Itu dipakein sepatu. Itu siapa yang nyuruh? Enggak nyuruh. Itu siapa yang nyeting? Enggak nyeting. Trans TV. Jadi gini, seminggu yang lalu itu aku ngelihat si anak ini latihan badminton. Pakai jeans, nyeker. Waduh. Udah aku bilang aja nanti aku beliin sepatu. Soalnya tapi aku belum balik lagi nih ke tempat dia latihan kan. Nah, pas kesana lagi masih nyeker. Iya kan? Ya udah aku beliin sepatu. Itu kan hal kecil tapi ditahu. Ya? Iya. Ya? Walaupun tidak banyak yang tahu tapi jadi tahu. Apa ya kalau kayak gitu tuh udah natural berjalan aja. Natural. Iya, benar-benar kayak apa yang aku bisa bantu, aku emang ngelihat orang kesusahan gitu kan, dibantu. Enggak ada tuh. Iya, aku tuh emang gimana ya? Aku tuh senang sama kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat gitu. Dari dulu atau baru aja? Coba jelaskan aja. Kebaikan kayak gitu tuh perlu nggak sih diposting? Ini ada gimana kayak kebunglonan pemikiran kan? Ada yang berpikir itu pasti. Sebetulnya mohon maaf nih ya. Aku posting itu bukan karena aku melakukan sesuatu yang baik aja. Aku marah juga aku posting. Aku sudah kesal juga aku posting. Lebih ke aku ingin berbagi aja sama teman-teman. Dulu itu ada kebakaran di Nuhutani. Aku mencoba memanfaatkan followers aku nih, bantuin kan gimana caranya, karena ya walaupun nggak gitu banyak, tapi alhamdulillah pas kemarin ada kebakaran di Nuhutani kami mengumpulkan tuh sampai 14 juta. Sebenarnya ini karena pasti teman-teman bahkan yang di dekat di sekeliling aku pun ngerasa kalau kita sebetulnya oke gitu. Waktu itu pada saat itu ya. Tapi alhamdulillah juga Allah
kasih kembali lebih gitu. Bahkan ya sekarang yang ada pun kita pakai bantu orang. Itulah yang aku ini. Aku nggak ada lah kalau mau ini mah. Ini gara-gara dia ini dia yang WA saya aku nggak perlu kayak gini. Aku nggak perlu pansos. Ini orang udah ini kok sama aku. Itu tuh yang WA saya minta pertanyaan itu request. Anjay. Kita balik lagi nih. Orang mungkin kira tuh kan kayak keluarganya JHP. Ya kan, keluarganya JHP. Enggak. List pertanyaan habis Ki. Aku tuh selalu gini ya. Orang-orang tuh harus positive thinking. Itu sih sebenarnya. Aku itu loh yang aku kayaknya itu yang sulit sekarang ya. Sulit. Kalaupun kalian mikir enggak nunukan kan kayak gini, enggak, aku sih lebih ke arah enggak, aku yakin ini lebih baik dari ini, cuman kita nggak tahu. Aku tuh optimis itu. Wow. Jangan julid aja kali ya. Kita marahin dulu nih. Tahu nggak sih kemarin itu? Ini hari ini nih. Kemarin ada yang DM aku ngirim undangan. Wih. Tapi undangan nikahan, tapi kata-katanya tuh, "Kak, maaf ya, saya sok kenal banget." Wih. Kayak gitu, dia nggak enak ngundang aku. Tuh kan dia aja merendah banget. Terus gini dia ngetik dia. Terus ya Allah, aku yang kayak gitu-gitu tuh, itu yang nyentuh aku kayak, emang apakah aku masang sekat itu padahal aku tuh ngerasa semua teman bapak aku tuh temanku gitu kan. Adeknya teman-temannya adekku temanku juga gitu. Aku berusaha sedekat itu. Kok dia sampai maaf ya Kak kalau sok kenal, malah si calon suaminya ini temen aku nggak ngundang. Ini aku ketemu teman baru nih. Oh iya. Tapi habis ini aku yakin banyak DM masuk. Maaf ya sok kenal banyak tuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Katanya sih informasinya ada kegiatannya mau digelar nih ya. Ya. Weh, apa tuh? Sekarang ini sedang menjalankan kegiatan futsal. Wih. Tapi futsalnya ini khusus untuk cewek-cewek. Waduh. Out of the box ya. Out of the box. Iya. Jarang terjadi. Iya. Biasa kan cowok. Yang nonton cewek. Kalau cewek yang main, yang nonton cewek kok nggak pernah ada event futsalnya. Mereka juga mau. Dengan adanya kompetisi ini secara tidak langsung mengatakan stigma, ini bukan olahraga cowok gitu kan? Iya. Kan? Next deh panjat tebing cewek. Cewek cowok ada dong kalau panjat tebing. Iya, cewek ya. Maksudnya yang futsal ini kan udah kebanyakan cowok. Iya. Ya, tapi kan kebanyakan panjat tebing di Nunukan Sabri doang. Dan aku happy-nya tuh antusias yang cewek-cewek ini juga kayak ya Allah akhirnya udah ada lagi nih yang kayak gitu. Ada yang bisa tersalurkan. Iya. Mulai pendaftarannya kapan sih? Udah mulai ya? Ditutupnya kapan nih? Tanggal berapa? 29 Januari tutup. Cepat ya para kaum Hawa Sekaltara. Wih. Harus nonton ya nanti. Wajib dong. Wajib. Apakah nggak mengurangi kuota lokalnya atau gimana? Maksudnya kan ini bikin kompetisi mau ngangkat lokalnya nih. Kalau bikin open kan otomatis manggil yang luar. Iya. Apalagi kalau kita tahu lah Nunukan ini kan gengsi. Timku keluar. Jadi yang cuma 2 ya, kalau nggak salah dari luar. Menurut aku sih sebetulnya Wih, keren. Menurut aku nggak masalah sih sebetulnya, karena kita bisa lihat kan permainan teman-teman di luar seperti apa, kita bisa berpacu juga kan, harusnya seperti apa gitu. Termotivasi. Nggak masalah, iya. Mungkin yang biasa dribble pakai kaki dia pakai tangan, kakinya di atas. Enggak kan? Contoh aja hiperbola Ki. Kalau aku masih nggak berubah dari kemarin-kemarin juga masih sama. Aku pengen lebih banyak bisa ada buat masyarakat Nunukan, satu bisa lebih banyak membantu, bisa ada untuk masyarakat Nunukan. Udah minum sungai air bolong ya? Katanya minum sungai air bolong balik ya? Kenapa? Aku sih minum air pantai Ecing aja. Ini ada satu ini sih, kayak sebenarnya kan ini lagi up nih, ada GoTM. Itu foundation. Apa ke komunitas atau apa sih sebenarnya, maksudnya bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Ki, masa nggak tahu sih GoTM kan? Ya kan nggak tahu bro, awal pergi technical meeting. Kayaknya teman-teman aku sendiri pun banyak yang itu makanya ditanyain. Jadi waktu itu tuh aku ada undangan masih jadi ketua KNPI 17 Agustus di SD 3. Ngelihat anak-anak kecil nih kan, aduh aku tuh kayaknya emang orangnya emosional ya. Cuman ya aku menaruh harapan ke mereka. Maksud aku ya kita sebagai generasi penerus kita harus optimis sama apa yang menilai sudut pandangnya, nggak yang selalu ke jelek aja, nggak harus ada hal yang baik yang bisa kita pokoknya dibuka lah ya pikirannya. Iya. Coba deh. Coba deh. Jangan lihat yang buruk-buruk. Kalau kita selalu lihat yang buruk ya kenapa dia? Untuk GoTM sendiri sebetulnya belum berbentuk badan. Itu komunitas aja. Kita masih slogan-slogan aja. Apa orang-orang mau masuk karena ada Tamara Moriska? Iya kan? Minder orang ya. Kalau misalnya
Enggak sih sebetulnya. Kalau misalnya cuman generasi optimis mungkin orang-orang bisa lebih open ya sama itu. Tapi karena ada labelnya, ada Tamara Moriska-nya di situ, orang mikir 2 kali. Padahal sebetulnya kegiatan yang kita lakukan pun bukan yang gimana-gimana, tapi lebih ke sosial aja. Oh iya. Tak menyerah. Bisa ya. Biar kamu kelasnya dikit. Maksudnya biar open sama orang. Ayo yang mau boleh gabung di generasi optimis tak menyerah, gitu ya. Boleh. Maksudnya enggak ada persyaratan gitu? Enggak persyaratan apa gitu kayak KTP kayak kartu sertifikat vaksin. Yang jelas bersedia aja kalau aku ngajak minum wedang jahe sampai jam 2 pagi. Wih. Oh itu syaratnya. Jam 4 pun dijabanin. Oh itu syaratnya ya. Jadi kartu vaksin nggak kepake ya? Nggak kepake. Booster bentar lagi. Iya, Banyak sih sebenarnya pengen ditanyain, cuman dari tadi kita pakai kata safety sih. Iya. Pakai kata safety. Kalian pasti kepo, aduh 2024 mau ngapain sih? Kok diwakilin? Lu DM ya? Itu sih aja. Masyarakat sekarang kan mungkin berpikir, wow, pergerakan. Iya. Ini netizen kayak gitu. Iya sih. Aku berlindung di GoTM lah ya biar aman. Ini lagi kita gaungkan sih supaya orang-orang, maksudnya anak muda khususnya ya berani speak up. Kalau kita tahu anak muda sekarang ini kan mentalnya masih mental sosmed aja nih. Beraninya di sosmed doang nih. Pas ketemu, diam gitu kan. Itu aja. Silakan ditutup. Ada tutupannya juga nih. Gimana? Jangan lupa bercita-cita jadi presiden. Jangan lupa. Tapi itu cita-cita aku loh. Nah, iya, pas. Bercita-cita lah jadi presiden gitu kali ya diganti. Kalau jangan lupa, ngapain lupa ya jadi presiden ya? Yuk kita jadi presiden, udah gitu aja. Bercita. Yuk jadi presiden. Enggak gimana serius. Kita buka biasa tagline kita terakhir itu jangan lupa bercita-cita jadi presiden. Maksudnya biar kita ngajak yang lain, cita-cita tuh harus tinggi loh. Iya. Nah, gitu. Oke, kita close. Gimana? Yuk jadi presiden. Biar di booster 3 kali. Tergantung kalian mikirnya ya. Mungkin mereka mikir kamu nih mikir aku pencitraan. Enggak. Aku bener-bener justru aku memanfaatkan momen yang aku punya. Aku punya duit nih sekarang. Kalau ada yang butuh, aku kasih. Wih. Iya benar. Bapak, mama aku, kita tuh hidupnya mungkin orang-orang tahu nih. Mungkin orang lihat dari luar kayak kita tuh kita tuh berjalan biasa aja, tapi nggak ada yang tahu betapa sulitnya sebetulnya. Kita pernah mengalami situasi. Tapi dari kecil itu pun bapak, mama itu selalu, aku tuh orangnya gampang terharu, ngerti nggak? Kayak dari kecil itu ngelihat bapak yang lagi susah pun, aku tuh cerita kemarin, bapak lagi susah, duitnya cuma ada 10.000 di kantong, ada yang minta dikasih, padahal cuma sisa itu gitu kan. Aku tuh kesel dulu. Maksudnya kayak, kita juga sebetulnya susah gitu. Mungkin lagi butuh gitu ya? Iya, mungkin bapak buat beli rokok pun juga kita susah gitu kan. Tapi kok bapak kasih, aku kesel. Mungkin itu aku masih labil kan. Cuman makin kesini tuh aku ngerasa apa yang aku kasih akan diganti berlipat ganda sama Allah. Dan alhamdulillah aku selalu ngerasain itu. Makanya sampai sekarang aku selalu tulus aja bantu teman-teman yang misalnya memang butuh. Emang ajaran aku tuh dari bapak aku belajar itu. Dari mama aku tahu, mama aku nih gali lubang tutup lubang. Bener-bener yang duit masuk dikeluarin lagi ke sana. Terus tapi kita nggak pegang lagi apa-apa. Nanti nunggu duit lagi. Tapi orang-orang nggak tahu yang itu di kita gitu loh. Itu orang-orang. Ini udah pernah di-reveal ke lain nggak sih sebelumnya atau ini yang first nih? Ini nggak ada yang tahu. Bahkan kayaknya mama aku nih kalau tahu aku cerita dia bakal marah.